Saudara, pasca tewasnya dua bobotoh Persib saat menonton Piala Presiden 2022 di Bandung, polisi tengah mencari tahu penyebab kericuhan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Untuk mengetahui penyebab kericuhan, polisi juga akan berkoordinasi dengan panitia pelaksana dan stakeholder. Polda Jawa Barat juga akan mengevaluasi pelaksanaan pertandingan kemarin sebelum memberikan rekomendasi ke PSSI. Jadi memang pasca kejadian kemarin kita otomatis pasti akan melakukan evaluasi baik dari sisi situasi yang ada, kemudian penyebab terjadinya kerusuhan atau terjadinya korban ini. Namun memang sampai sekarang kita masih mencari dulu faktor penyebab terjadinya permasalahan tersebut dulu. Nah, kemudian ini nanti akan kita lakukan koordinasi baik internal maupun dengan para stakeholder untuk melakukan evaluasi secara keseluruhan terkait dengan pelaksanaan. Belum ada kepastian soal ditunda atau dipindahkannya venue Piala Presiden 2022, tim Persebaya Surabaya dan Bali United mengaku tetap mempersiapkan timnya untuk pertandingan esok. Saat ini panitia pelaksana juga masih berkoordinasi untuk pertandingan nanti. Besok ya kami tetap akan bermain 100%. Indonesia Police Watch atau IPW mendesak Polri mengusut tuntas kasus tewasnya dua bobotoh saat menyaksikan Piala Presiden di Bandung. IPW meminta agar turnamen Piala Presiden dihentikan sementara. Saat ini kita sudah bersama dengan Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso. Selamat petang, Pak Sugeng. Selamat petang, Mbak. Ya, Pak Sugeng, jadi apa catatan IPW dari peristiwa meninggalnya dua supporter sepak bola di Piala Presiden? IPW memiliki data bahwa sampai dengan kejadian hari Jumat kemarin, tewasnya dua bobotoh itu menambah daftar penonton sepak bola menjadi 78 orang yang tewas, ya. Tahun terakhir ada 2018 atau 2019 jumlahnya 76. Sekarang ditambah 2 berarti 78. Nah, tewasnya manusia ini bukan sesuatu yang sederhana, ya. Karena kalau ada kematian bukan karena mati wajar, maka harus ada yang diminta pertanggungjawaban hukum. Nah, tadi polisi melalui Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Ibrahim Tompo sedang mencari sebab daripada kematian tersebut. Tetapi kalau dilihat secara sekilas daripada kerumunan yang terjadi, ini kan ada tanggung jawab penyelenggara. Kalau tidak salah PT Liga Indonesia ini penyelenggaranya. Dan ini kan berbayar ya. Artinya mereka tidak bisa memitigasi potensi jumlah penonton yang akan masuk dan kapasitas. Nah, ini ada pasal tuh yang bisa diperkirakan bisa diterapkan, yaitu pasal 359 tentang kelalaian mengakibatkan mati. Nah, itu yang pertama itu ya, tentang kematian. Kemudian terkait dengan perizinan, nah ini harus diperiksa, ditinjau. Karena ada regulasi yang mengatur tentang perizinan. Sampai perizinan yang dikeluarkan oleh Polri, itu keluarkan sebetulnya ada proses sebelumnya yang harus dijamin oleh penyelenggara bahwa pelaksanaan kegiatan itu akan aman dan tertib. Itu dulu, Mbak. Oke, jadi ada dua ya fokusnya. Tadi karena ini adalah akumulasi, ada 78 kasus meninggal. Dan kemudian yang kedua adalah jaminan tadi penyelenggara. Kita ke yang ada 78 tewas dulu, setidaknya sampai dengan sekarang. Itu juga yang membuat IPW mendesak meminta Kapolda Jabar, Ketum PSSI, dan Dirut Liga Indonesia baru diperiksa, termasuk cabut izin pelaksana turnamen. Betul ya, jadi kalau karena adanya mati, orang itu pasti harus ada yang bertanggung jawab, Mbak. Ya, harus ada yang diminta bertanggung jawab. Karena kematian ini bukan satu kematian yang wajar. Akibat satu proses yang di luar diri daripada si korban. Nah, ini harus diminta pertanggungjawaban. Ada ketentuan pidana yang mengatur itu, yaitu pasal 359. Oleh karena itu, pasti saya yakin Polda Jabar akan melakukan pemeriksaan
sebab kematian ya. Sebab kematiannya apakah ini karena kelalaian daripada penyelenggara yang tidak bisa menduga membludaknya pengunjung, kemudian juga sistem pengamanan yang dilakukan, kemudian satu cara pencegahan keamanan kalau terjadi pembludakan pengunjung. Karena sudah ada sebelumnya ketika permohonan diajukan, sudah ada surat yang disampaikan siapa penanggung jawab kegiatan itu jelas, kemudian kegiatannya apa, jumlah massa yang akan diperkirakan. Karena di dalam PP nomor 60 tahun 2017 tentang tata cara kegiatan keramaian dan kegiatan umum serta kegiatan terkait dengan partai sudah diatur jelas itu. Baik. Ya. Pak Sugeng. Dengan adanya ya. Ya, Pak Sugeng, ini kan berkali-kali kejadian terjadi. Apa yang dilihat? Ada di mana, komunikasi di mana ini? Karena kan kalau misalnya sekali dua kali kejadian, seharusnya bisa dievaluasi sehingga tidak ada lagi pihak yang dirugikan bahkan sampai meninggal. Artinya penyelenggara kegiatan yang harus diperiksa. Sekilas tadi, penyelenggara kegiatan kan sudah harus bisa memitigasi antara kapasitas stadion, kemudian pintu masuk, ya, dengan karcis yang dijual. Karcis ini sudah dijual sebelumnya, ya. Sebelumnya sudah dijual, ini berbayar ini, ya, karcis yang berbayar. Sehingga ketika terjadi ketidaksinkronan antara penonton dengan jumlah kapasitas yang ada, ini sudah indikasi bahwa ada kelalaian dari penyelenggara. Dilihat tadi terjadi penumpukan ya, penumpukan yang besar. Nah ini sudah ada kelalaian ini. Oke, sanksinya salah satunya itu. Ya, Pak Sugeng, sanksi untuk penyelenggara seperti apa sih? Karena kan katanya kejadian ini sebenarnya artinya adalah para supporter yang memaksa masuk ke dalam gitu, padahal sudah ditahan di luar. Supporter itu tidak bisa memaksa. Mereka itu punya hak untuk menonton ya. Ketika itu sudah berbayar, semua orang yang telah memiliki karcis atau tiket itu boleh masuk. Dia boleh masuk. Nah, tinggal bagaimana aparat keamanan itu melakukan pengamanan, keamanan dari panitia maupun polisi. Ya, tapi polisi kan itu akan diberitahu jumlah yang akan datang. Jadi kekuatan polisi akan diatur. Kalau kemudian pemberitahuan dari panitia misalnya cuma yang hadir 100, maka kekuatan polisi yang diarahkan kan sesuai yang ada. Tapi tiba-tiba dari 100 menjadi 1000, kan itu terjadi di luar dugaan. Bukan satu kekeliruan daripada katakanlah keamanan luar, dalam hal ini polisi. Ya, jadi seperti itu, Mbak. jadi makanya mitigasi tadi yang ditegaskan oleh Pak Sugeng ya, meskipun tadi pembelian tiketnya untuk berapa dan harus diantisipasi kalau ada terjadi kelebihan. Tapi kalau ini sudah terjadi, sanksinya seperti apa kepada pihak penyelenggara? Karena kalau ditemukan kelalaian, apalagi kalau saya lihat dari IPW ini harus cari bukti bahkan sampai ke Ketua Umum dan Dirut PT LIB yang bisa saja dinyatakan bersalah. Pasti harus diperiksa sampai kepada Ketua Umum PSSI. Karena kan penyelenggaranya LIB ini atas persetujuan dari PSSI ya. Ini pasti diperiksa. Oleh karena itu ketentuan yang harus dirujuk adalah ya ketentuan tentang tata cara tadi, tata cara kegiatan keramaian dan umum. Pasal 21 itu sudah ada. Tadi selain sanksi pidana diproses, ada sanksi juga pencabutan atau setidak-tidaknya penundaan kegiatan. Ya, penundaan kegiatan. Pasal 21 itu diatur. Apabila berdasarkan hasil di pemeriksaan ditemukan masalah yang berpotensi menimbulkan kerawanan keamanan dan ketertiban masyarakat, pejabat Polri berwenang menyarankan kepada penyelenggara untuk menunda kegiatan. Ya, ditunda kegiatannya dulu. Gitu. Baik, untuk rekomendasi ini IPW sudah berkomunikasi kemana saja, Pak Sugeng? Dan apa reaksinya? Ya, kami kan merespon situasi yang berkembang untuk kepentingan keselamatan masyarakat ya. Kami tidak punya kewenangan juga kemudian menghentikan gitu ya atau mengusulkan kepada PSSI, tetapi kami meminta kepada pejabat-pejabat yang berwenang, dalam hal ini PSSI melalui rilis kami Indonesia Police Squad, supaya ke depan kalau misalnya ada terjadi begini kan bisa saja itu panitia penyelenggara menyalahkan, misalnya saya sudah minta keamanan polisi untuk menjaga, nanti dia lempar begitu ya. Nah, jangan sampai seperti itu ya.
Oke, rekomendasi salah satunya adalah cabut izin pelaksanaan. Nah, cabut izin pelaksanaan ini apakah sesegera mungkin atau ketika semua pertandingan selesai? Karena kan sebentar lagi juga akan dilakukan pertandingan dalam Piala Presiden selanjutnya dan investigasi sebenarnya juga masih Kalau terus menurut saya ya harus ditunda sementara untuk melakukan sesegera mungkin ya Pak investigasi. Sugeng ya berarti artinya? Ya, ditunda ya untuk mencegah terjadinya korban yang kemudian berpotensi muncul, kemudian periksa kesiapan panitia penyelenggara dan juga tiket-tiket yang sudah beredar. Berapa besar penonton yang akan hadir dan kapasitas daripada stadion serta kemudian pintu-pintu masuknya itu loh ya, supaya tidak terjadi pemusatan dari misalnya pintu masuk dari arah jalan masuk jalan umum terjadi pada titik satu pintu saja orang akan masuk atau beberapa. Nah ini manajemen pengelolaan daripada liga ya, makanya tunda dulu lah. Ditunda dulu, lakukan pemeriksaan siapa yang harus bertanggung jawab untuk dimintakan pertanggungjawaban. Baik, penundaan untuk sementara waktu diminta untuk melakukan pertanggungjawaban kepada semua pihak termasuk Kapolda, Ketua Umum PSSI dan Dirut Liga Indonesia Baru dan kedepannya harus ada mitigasi agar tidak terulang kembali kejadian serupa. Terima kasih Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso sudah bersama kami.